Hati-hati, tanah warisan orang tua bisa hangus di tahun 2026. Selamat datang di Bank Rindo. Hari ini kita akan membahas sebuah peringatan finansial yang sangat serius dan mendesak untuk kita semua sebagai pemilik aset properti di Indonesia. Ada sebuah peraturan pemerintah yang akan berlaku penuh mulai 2 Februari 2026 yang berpotensi membuat nilai aset tanah Anda akan anjlok drastis atau bahkan lebih buruk lagi beresiko hilang. Saya berbicara tentang peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 yang secara tegas menyatakan bahwa bukti kepemilikan tanah lama seperti girik dan letter C tidak akan diakui lagi sebagai alas hak yang sah. Ini bukan sekedar sebuah perubahan administrasi. Ini adalah perubahan fundamental yang memiliki dampak hukum dan finansial yang sangat besar. Di video ini, kita akan melakukan analisis lengkap mengenai risiko yang ada dan apa langkah mitigasi yang harus Anda lakukan sekarang juga. Mari kita mulai. Ada pergeseran paradigma hukum mengenai pertanahan. Kita harus bisa membedakan antara girik dan sertifikat hak milik. Pertama, kita harus memahami perbedaan mendasarnya. Girik atau letter C yang mungkin masih dipegang oleh orang tua atau kakek nenek kita pada dasarnya bukanlah sebuah bukti kepemilikan. Itu adalah bukti pembayaran atau pendaftaran pajak bumi dan bangunan di masa yang lalu. Fungsinya sebagai petunjuk bahwa seseorang tersebut sudah menguasai bidang dan taat membayar pajaknya. Sedangkan sertifikat hak milik yang ada logo Garuda, itu adalah satu-satunya bukti kepemilikan yang diakui oleh negara dengan kekuatan hukum tertinggi. Pemerintah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang bertujuan untuk memetakan seluruh bidang tanah di Indonesia dan memberikan kepastian hukum kepada pemiliknya. Deadline 2026 ini adalah puncak dari upaya tersebut. Tujuannya mulia, mencegah sengketa, memberantas mafia tanah, dan memberikan nilai tambah pada aset masyarakat. Namun, bagi mereka yang belum mengkonversi surat-surat lamanya, ini menjadi sebuah resiko yang nyata. Kita lihat 4 resiko fatal jika Anda mengabaikan peraturan pemerintah ini. Mari kita bedah satu persatu apa saja risiko finansial dan hukum jika Anda tidak mengurusnya. Risiko yang pertama adalah potensi kehilangan hak atas tanah. Risiko ini adalah risiko yang paling fatal. Jika tanah Anda yang masih berstatus girik tersebut tidak Anda tempati dan tidak terkelola, lalu ada pihak lain yang mengajukan permohonan sertifikat tanah atas tanah tersebut melalui program pemerintah dan permohonannya disetujui, maka Anda berpotensi di posisi yang sangat lemah secara hukum. Girik Anda tidak akan cukup kuat untuk melawan sertifikat yang sudah diterbitkan oleh negara. Risiko kedua, anjloknya nilai aset. Secara valuasi, nilai tanah dengan girik akan jauh di bawah tanah dengan sertifikat hak milik. Seorang investor atau pembeli yang cerdas akan menawar dengan harga yang sangat rendah karena mereka harus menanggung risiko dan biaya pengurusan sertifikat. Bisa jadi nilai tanah Anda akan tergerus sampai 40 hingga 50% atau bahkan lebih. Risiko yang ketiga, aset mati. Maksudnya adalah aset tersebut menjadi mati atau tidak liquid. Sebagai orang perbankan, saya bisa pastikan tidak ada satupun bank di Indonesia yang akan menerima girik sebagai agunan atau jaminan kredit. Artinya, aset Anda mungkin bernilai miliaran rupiah, tapi itu menjadi aset tidur dan Anda tidak bisa menggunakannya untuk mendapatkan modal usaha atau kredit multiguna atau kebutuhan finansial yang lainnya. Aset Anda akan kehilangan daya ungkitnya. Dan risiko yang keempat, di tahun 2026 proses akan menjadi jauh lebih sulit di masa depan. Setelah deadline 2026, girik hanya akan dianggap sebagai petunjuk lokasi, bukan sebagai cikal bakal bukti hak. Dan proses ini membuktikan kepemilikan Anda akan menjadi jauh lebih rumit, lebih lama, dan tentunya lebih mahal. Yang jelas, pembuktian kepemilikan Anda apabila Anda berstatus girik, maka harus dilakukan kepada tahap pembuktian di pengadilan. Lalu bagaimana solusinya? Solusi praktis untuk mengkonversi dari girik ke sertifikat hak milik. Nah, jawabannya hanya satu. Untuk
mengabaikan semua risiko-risiko tadi. Kalian harus mengkonversi girik tersebut menjadi sertifikat hak milik. Prosesnya memang lama dan butuh waktu dan biaya, tapi ini adalah premi asuransi untuk melindungi aset Anda. Langkah-langkah umumnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, Anda kumpulkan dulu girik atau letter C asli dari kakek nenek atau orang tua, kemudian pembuktian pembayaran PBB pada tahun-tahun terakhir, KTP dan KK, serta dokumen riwayat tanah jika ada, misalnya akta jual beli atau surat waris dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu lengkap, kalian bisa membawa itu ke kantor BPN setempat, ajukan permohonan pendaftaran hak tanah. Mungkin bisa juga berkonsultasi dengan notaris atau PPAT untuk membantu prosesnya agar lebih lancar. Dan yang ketiga, teman-teman harus pahami proses di PPN itu kompleks. Akan ada proses pengukuran ulang tanah oleh petugas, kemudian pengumuman data yuridis untuk memastikan tidak akan ada sengketa, dan jika semuanya lancar barulah sertifikat Anda akan diterbitkan. Kesimpulannya, kembali ke Anda. Ini bukan lagi himbauan, tapi sebuah keharusan. Deadline 2 Februari 2026 semakin dekat. Mengabaikan ini sama dengan membiarkan aset berharga Anda terekspos pada risiko yang sangat besar. Lakukan due diligence atau uji tuntas terhadap aset-aset Anda sendiri, kumpulkan semua aset Anda, lihat mana yang girik, mana yang enggak, lalu kalian konversi menjadi SHM. Nah, cek kembali semua dokumen tersebut yang Anda miliki. Jika kalian pahami bahwa terdapat girik, maka ini adalah bentuk tanggung jawab finansial yang paling dasar. Anggap biaya pengeluaran konversi tersebut Anda keluarkan sebagai investasi untuk mengamankan nilai aset Anda di masa depan, puluhan bahkan ratusan kali lipat keuntungan di masa depan. Nah, dengan demikian informasi dari aku udah selesai. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, kolega, kakek, nenek yang punya tanah, yang punya banyak waris, dan kita akan diskusi di kolom komentar. Sebelum mengakhiri video, aku mau informasikan ke teman-teman terlebih dahulu bahwa dalam beberapa kasus proses pembuktian terhadap sengketa tanah itu harus dilakukan di pengadilan. Seseorang misalnya memiliki 2 sertifikat dan mengklaim bahwa sertifikat tersebut adalah di lokasi yang sama. Bagaimana hakim membuktikan bahwa ini adalah benar sertifikat mana yang memang valid? Maka harus ada dilakukan pembuktian. Dipanggillah BPN, dipanggillah pihak-pihak terkait, saksi, kemudian bukti-bukti yang ada. Nah, secara umum hakim akan menilai bahwa sertifikat hak milik yang lebih dulu, yang lebih tua, itu adalah yang lebih valid. Namun ini kembali lagi secara kasus per kasus Bapak Ibu. Secara logika, secara bukti memang sertifikat hak milik memiliki kekuatan yang sertifikat hak milik yang lebih dulu terbit itu memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada sertifikat hak milik yang baru terbit. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana apabila ini girik tahun 1980-an versus SHM tahun 2025 misalnya di lokasi yang sama? Maka berdasarkan kedudukannya, sertifikat hak milik diakui lebih valid, lebih tinggi, pembuktiannya lebih sempurna, bahwa itu adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh negara untuk membuktikan siapa yang memiliki hak atas tanah tersebut. Nah, kalau udah kasusnya kayak gini, berarti orang yang mengurus girik tersebut pertama kali, dalam hal ini sudah terkonversi, itu adalah yang akan menang di pengadilan. Oke, dengan demikian sekian informasi dari aku dan kita akan diskusi di kolom komentar. Silahkan apabila ada pertanyaan ataupun ada case yang bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.